Ada seorang ulama, kalau nggak salah itu Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar itu tadinya seorang perampok, ya. Nah, dia umurnya itu sudah di atas 40 tahun, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah saat umurnya sudah lanjut, ya, sudah setengah abad, hampir setengah abad. 40 tahun dia baru tersadar untuk belajar ilmu agama. Yang tadinya dia adalah seorang penyamun, perampok, ya. Tapi karena ketekunan belajarnya, ya, sehingga dia menjadi salah seorang ahlu ilmu, salah seorang ulama yang menjadi panutan. Buku-bukunya juga banyak, perkata-perkataannya karena dilontarkan dengan kesungguhan dan keikhlasan, petuah-petuahnya masih didapati sampai hari ini lewat karangan-karangan yang dikutip oleh para ulama-ulama setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah arsyadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melazimi membaca Al-Quran setiap hari. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang paling baik. Karena contoh salah satu amal yang paling baik itu adalah amal yang dilakukan sedikit namun terus menerus, gitu ya. Walaupun ini bukan berarti udahlah saya cukup sehari cuma 1 lembar 2 lembar saja, yang penting istiqomah. Sebenarnya yang di sini yang lebih diutamakan itu adalah keistiqomahannya, ya. Jadi kita mungkin bisa mengukur diri sendiri, kalau saya bisa istiqomah sehari cuma 2 lembar itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita bisa istiqomah sehari 1 juz, kenapa milih yang 2 lembar, gitu ya. Walaupun kita cuma 2 lembar, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi amal yang sedikit, tapi kita bisa istiqomah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak para teman-teman semua untuk sama-sama bertafakur, sama-sama bertadabbur untuk meningkatkan niat, semangat belajar kita masing-masing, ya. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini adalah belajar, ya. Dan kewajiban belajar ini adalah kewajiban yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa perintah yang saling menguatkan. Misal, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban untuk menuntut ilmu itu hukumnya fardu, ya, ala kulli muslim. Ya, berarti setiap muslim, ya. Muslim di sini berarti bentuknya umum, ya, berarti muslim dan muslim laki-laki dan muslim perempuan, gitu ya. Bukan berarti karena dalilnya mengatakan hanya muslim berarti yang perempuan tidak wajib, gitu ya. Wah, muslim di sini berarti sifatnya umum, berarti mengandung muslim laki-laki dan muslim perempuan. Terus yang kedua, gimana itu, yang mencari ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi intinya kalau kita masih belajar, akal kita masih berfungsi dengan baik, maka kewajiban untuk belajar ini pun tetap dibebankan pada diri kita, gitu ya. Ada seorang ulama, kalau nggak salah itu Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar itu tadinya seorang perampok, ya. Nah, dia umurnya itu sudah di atas 40 tahun, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah saat umurnya sudah lanjut, ya, sudah setengah abad, hampir setengah abad. 40 tahun dia baru tersadar untuk belajar ilmu agama. Yang tadinya dia adalah seorang penyamun, perampok, ya. Tapi karena ketekunan belajarnya, ya, sehingga dia menjadi salah seorang ahlu ilmu, salah seorang ulama yang menjadi panutan.
buku-bukunya juga banyak, perkataan-perkataannya karena dilontarkan dengan kesungguhan dan keikhlasan, petuah-petuahnya masih didapati sampai hari ini lewat karangan-karangan yang dikutip oleh para ulama-ulama setelahnya. Ya. Terus perintah untuk berthalabul ilmi juga ternyata ayat pertama kali yang turun ini adalah juga pada intinya perintah kita untuk belajar. Ya. Jadi Rasulullah SAW sebelum diutus jadi nabi 3 tahun sebelumnya, berarti kan umurnya berapa kira-kira? 37 ya. 37. Dia sudah mulai berpikir gitu ya. Berpikir keadaan masyarakat di sekitarnya, yaitu orang-orang jahiliyah. Dia berpikir begini, setiap hari itu orang-orang jahiliyah datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah untuk menyembah berhala. Dia berpikir ya dengan hati nuraninya. Dia mengatakan apa yang dilakukan oleh umatnya ini nggak benar gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah setiap hari pagi dan sore dan setiap kali mau pergi, ini adalah sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, mau patung ya. Dipukul juga nggak bisa membalas, dicaci maki juga nggak bisa menampakkan kejengkelan ya, karena patung. Ini salah ini pasti gitu ya. Maka dia merenung gitu ya. Nah, dan kejadian-kejadian yang lain, minum-minuman khamar, terus berjudi, terus perzinaan di mana-mana, gitu. Ini menyebabkan bahwasanya keadaan lingkungan di sekitarnya ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, maka dia daripada bergaul dengan masyarakat sekitar, maka dia lebih baik itu menyendiri, ya, ke atas gunung. Jadi di Mekah itu ada gunung, namanya di puncak gunung nanti ada gua, ya. Gua namanya Gua Hira. Nah, disitulah Rasulullah SAW itu merenung gitu ya. Kadang sampai berhari-hari, bahkan sampai 20 hari kadang gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu karena hidupnya sudah nyaman gitu ya, orang kaya gitu. Istrinya itu termasuk 7 orang terkaya di Mekah, ya, 7 orang terkaya di Mekah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 4 orang terkaya di Mekah. Nah, bayangkan. Wah, sudah kehidupannya itu sudah, uang itu sudah tidak pernah nyari lah kehidupan Rasulullah. Maka dia sudah nggak pernah kerja, nggak pernah jualan, ya gitu, karena dia sudah punya anak buah yang bisa berjualan. Nanti tinggal nyetor atau mungkin ngambil dagangan saja ke istrinya atau ke keluarganya, nanti ada yang menjualkan. Nah, dia di umurnya 37 tahun itu dia lebih banyak menyendiri, uzlah gitu ya. Dia membawa makanan yang cukup untuk beberapa hari, beberapa minggu. Nanti kalau sudah habis, pulang lagi, dibawain lagi makanan ke sana gitu. Dan istrinya Khadijah ya mendukung saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya pada suatu malam dia ini didatangi oleh makhluk. Makhluk ini kayak gini namanya apa ini? Memeluk dari belakang itu ya, memeluk Rasulullah dari belakang sampai dia hampir tidak bisa bernafas gitu ya. Maka orang tersebut, makhluk tersebut itu mengatakan iqra gitu ya, bacalah gitu ya. Rasulullah nggak paham maksudnya bacalah, maksud yang dimaksud oleh Rasulullah ya dia suruh membaca gitu. Maka dia mengatakan saya nggak bisa membaca gitu ya, karena Rasulullah itu adalah orang yang umi itu tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Saya nggak bisa baca, sikap lagi gitu, ikro gitu, bacalah. Saya nggak bisa baca gitu ya, sikap lagi, ikro, basmalah, bacalah gitu ya. Terus ya, dilanjutkan, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, mungkin Rasulullah SAW itu baru paham. Oh, bukan berarti saya suruh baca, tapi saya suruh menirukan apa yang dikatakan oleh makhluk tadi. Berarti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah menirukan.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah menirukan. Iqra khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Rasulullah menirukan. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Rasulullah menirukan. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzil 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi gimana tadi? 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ayat pertama kali turun ya 5 ayat ini. Nah, setelah mendengar kalimat seperti itu, kalimatnya asing. Ya, dia ini Rasulullah ini ahli bahasa loh ya. Walaupun dia buta, bukan buta, dia umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi dia ahli bahasa. Ya. Maka dia melihat bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang amat sangat bagus. Ya. Tidak seperti bahasa-bahasa yang ahli-ahli bahasa atau mungkin para penyair-penyair, orang yang pandai mengolah kata. Ini kalimat ini pasti bukan dari penyair. Rasulullah kan paham seperti itu. Saking kagumnya atau saking senangnya atau saking takutnya atau mungkin pokoknya bercampur aduk lah ya. Campur aduk sampai dia itu menggigil. Lalu dia turun dari atas itu lari-lari gitu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke mana ini? Sampai ke rumahnya. Dia mengatakan selimuti aku gitu ya. Maka diselimuti oleh istrinya Khadijah. Lalu diceritakan begini. Lalu dia mengatakan, wahai Kakanda, engkau ini adalah orang yang paling baik yang pernah saya temui. Engkau adalah orang yang menjaga silaturahmi. Engkau adalah orang yang selalu menjaga amanah, gitu ya. Tenang, pasti tidak ada apa-apa, gitu ya. Kira-kira menenangkannya mungkin kalimatnya ya bahasa kita seperti tenangkan seperti itu. Sekarang tidurlah, besok saya bawa kamu ke saudara saya. Jadi Khadijah ini dia punya saudara.